tamu undangan yang kami muliakan, para penonton yang budiman, tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, tausiah bersama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil. Bersyukur dengan lidah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan hati, banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Hembusan napas, ayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga, detak jantung, tetesan darah yang dicuci buah pinggang. Bayangkan semua nikmat itu, maka kita insya Allah akan menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan harta, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apakah masyarakat kita di Pidi, betul Pidi? Apakah masyarakat kita ini kaya? Alhamdulillah. Kaya. Dari mana kita tahu kaya? Ditunjukkan hartanya. Mana hartanya? Harta membangun rumah, rumah akan tinggal. Harta membeli mobil, mobil akan tinggal. Harta yang kekal abadi dibangun. Inilah dia masjid yang cantik dan indah. Masjid ini simbol bahwa kita adalah orang yang diberi Allah harta. Bersyukur dengan nikmat harta, maka berwakaf, berinfak, berzakat, dan bersolawat, bersedekah. Ini menunjukkan masyarakat Pidi kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya besar, megah, mewah, cantik, dan tidak ada pintunya. Itu menunjukkan tak ada pencuri. Jadi masyarakatnya alhamdulillah kaya. Yang miskin itu puskesmasnya. Yang sama-sama kita hormati. Jadi mana syukur itu nampakkan. Lawan daripada syukur adalah kufur, tak nampak. Maka nampakkan. Orang-orang yang hadir ini mesti dinampakkan, ditunjukkan, diperlihatkan bahwa mereka itu hadir. Di tengah kesibukannya, guru kita Babah Darussalam hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Di tengah kesibukannya, Bapak Ketua DPRK hadir juga bersama kita. Kipas angin tak perlu ditunjukkan, Pak. Yang penting dihidupkan aja. Dia letakkannya di samping. Ibu itu dari tadi menunggu. Ibu itu datang mau menengok saya, bukan menengok kipas. Hadir juga bersama kita Bapak Abu Razak. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Ketua fraksi sekaligus anggota DPR RI. Malam ini kalau saya melihat sambutan Babah tadi, itu seperti fit and proper tes caleg.
Emang nampaknya yang hadir malam ini lulus semua nanti. Tergantung kalau puskesmas dan juga ya. Di tengah kesibukan Pak DPR RI, Bapak mana nama lengkapnya? Pak Fadlullah SE. Fadlu artinya kelebihan. Fadlullah kelebihan karunia yang diberikan Allah untuk kita. Mudah-mudahan beliau memperjuangkan aspirasi rakyat Nangro Aceh Darussalam di pusat, insyaallah. Diberikan Allah kesempatan untuk memperjuangkan ini dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tentu saja Bapak PJ di tengah kesibukan masih sempat, padahal ini malam weekend, malam libur, tapi beliau tetap hadir. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di samping beliau Bapak Ketua anggota pula senator yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili duduk di parlemen. Beliau adalah Tengku Fadil Rahmi. Mudah-mudahan kakak kelas saya ini panjang umur dan sehat badan. Rasa-rasanya sudah disebut semua tadi. Ada satu yang belum, Ketua Tim UAS Aceh. Beliau adalah Tengku Haji Nazar LC, kakak kelas saya juga. Adapun yang tak saya sebutkan, jangan kecewa, jangan tersinggung, jangan sakit hati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Darussalamah, betul. Darumah, salamah, selamat. Darussalamah, rumah yang di dalamnya orang selamat. Jadi kalau mau Bapak anak-anaknya selamat, maka masukkanlah ke Darussalamah. Dua kan? Dua. Darussalamah dengan Darussaadah. Saadah artinya bahagia. Dar artinya rumah. Darussaadah artinya rumah bahagia. Jadi kalau ibu merasa kurang bahagia di rumah, maka masuklah ke Darussaadah. Kalau ada bapak yang merasa kurang bahagia dengan ibu, ibu daftarkan bapak itu Darussaadah. Kalau kalian di rumah dua-dua tidak bahagia, ada dua kalian mendaftar di dalam. Mudah-mudahan diterima insya Allah. Saya merasa ceramah di sana, di sini, disambut, dimuliakan, dibuatkan pentas, diberikan mikrofon. Saya sangka saya lah yang paling tinggi, rupanya ada yang lebih tinggi dari saya. Apa kata Bapak tadi? Karena doa mereka lah Ustaz Abdul Somad datang kemari. Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, bukan karena tausiahnya, boleh jadi karena doa mereka yang tulus dan ikhlas. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka mereka sama seperti orang yang berjuang, berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai mereka pulang ke rumah. Itu yang di atas itu adalah para mujahid fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah dengan apanya? Dengan hartanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa anak dimasukkan ke daya? Nanti dia akan lemah, letih, lesu, letoi, loyo, lunglai. Itu anak daya semua. Mereka bersemangat luar biasa. Saya pun bingung, naik dari mana mereka. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa lupa pula. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tas. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru disinilah mesti menengok ke atas. Mudah-mudahan yang di bawah, yang di atas semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 78 tahun Belanda sudah pergi meninggalkan kita. Apakah kita sudah merdeka? Belum, katanya Pak Penny. Yang
yang diperingati selama ini kemerdekaan itu memperingati perjuangan orang yang kebetulan bisa mengusir Belanda, itu pun atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belandanya sudah pulang, Jepangnya sudah pulang, tapi perusahaannya masih mengeksploitasi batu bara. Satu-satunya batu bara yang tidak dikuasai asing, Abdul Somad batu bara. Nikel kita masih diambilnya hasilnya, minyak bumi kita masih diambilnya, emas kita di Papua. Apakah kita sudah merdeka? Saya tak ada, saya nanya aja. Insya Allah kita merdeka. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Maka kalau ada tabligh akbar, pengajian, maka itu semua untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa. Kritik bukan berarti menjatuhkan, kritik bukan berarti menghinakan. Itu adalah untuk membangun dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam. Kalau ada orang yang diam melihat kemungkaran, itu dia bukan sayang dengan negara ini, dia ingin kita hancur lebur bersama. Jadi kalau babak tadi bunyinya keras, itu sebetulnya dia tidak keras, sound sistemnya bagus. Kalau beliau mau lembut, bisa saja dia bersuara lembut. Marilah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi puskesmas orang mati. Beliau tidak meminta untuk pondok dayahnya, beliau tidak untuk meminta dirinya, tapi yang dia meminta adalah untuk kita semua, supaya kalau turun ke sungai ada tangganya, kalau perlu eskalator pasangkan. Betul? Mensyukuri nikmat kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menolong rakyat hamba Allah, pakai kekuasaan itu untuk menolong pesantren, tempat orang menuntut agama Allah, pakai tanda tangan itu untuk saya ikut semangat juga karena bawa dari semangat. Padahal saya dari pagi berangkat habis sholat subuh dari Palembang ke Jakarta, sampai di Jakarta transit, habis itu dari Jakarta langsung berangkat ke Banda Aceh, tabligh akbar ke Jumala Amal, habis itu kemari. Saya ini udah ibarat baterai udah lobet ini udah habis. Jadi saya tadi maunya malam ini tausiahnya yang slow-slow aja, judulnya bersyukur. Mana kita bersyukur, mudah-mudahan dengan bersyukur maka Allah menambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur punya kebun sawit, nanti akan ditambah 1 hektar jadi 2. Kalau kita bersyukur punya anak, nanti anak kita bertambah dari 1 jadi 2. Kalau bapak-bapak bersyukur, nanti istrinya bertambah dari 1 jadi 2. Saya tadi maunya ceramah slow-slow aja, tapi karena bapak semangat, rupanya menular pula saya jadi semangat. Tujuan kita berkumpul malam ini supaya kita jangan sampai dijajah kedua kali. Bagaimana supaya kita tidak terjajah? Maka kita mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam. As-sakitu 'anil haq setan akhras. Diam melihat kemungkaran berarti setan bisu. Sudah setan bisu pula lagi. Selama Abdul Somad masih bisa bicara, selama mikrofon masih hidup, karena bisa pun saya bicara, kalau mikrofon mati tidak bisa juga. Selagi Abdul Somad masih bisa bicara, selagi masih menyala mikrofon, maka insya Allah dia hanya datang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada kamu. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Ini negeri kaya luar biasa. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman.
Kalau kita naik pesawat dari atas menengok melihat ke bawah, hijau subur. Apakah bumi Nangro Aceh Darussalam ini subur? Subur. Mana buktinya subur? Ini tanah-tanah luar biasa. Bukan cuma di atas tanah, di atas padi subur, luar biasa. Maka kita jaga negeri ini, tanah airku. Orang melantunkan lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah air. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya orang galon air. Kita jaga tanah air kita ini, jangan sampai anak cucu kita dijajah untuk yang kedua kali. Siap menjaga tanah air? Siap menjaga negeri ini? Takbir! Maka kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasai, kita tidak tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak tinggal di kerajaan Sriwijaya, kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, memakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Ada 10 orang pakai sistem demokrasi, yang satu mengajak sholat, yang 9 mengajak bola. Yang jadi sholat atau main bola? Satu ngajak sholat, hayya 'alas shalah. 9 ngajak bola, hayya 'alal bola. Yang menang sholat apa bola? Bola yang menang, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Yang benar adalah yang banyak. Lalu orang mengatakan demokrasi itu jahat, demokrasi itu kafir, demokrasi itu tak betul. Betul? Bingung. Bukan salah demokrasinya, tergantung orangnya. 10 orang, yang 9 ngajak sholat, yang 1 ngajak bola. Mana yang jadi? Sholat. Habis sholat baru main sholat. Inilah buktinya. DPRK orang baik, DPR RI orang baik, DPD orang baik, demokrasi dipakai, maka terbukti insya Allah orang-orang baik ini akan memperjuangkan kebaikan insya Allah. Buktinya puskesmas kita. Dia harus diulang-ulang terus. Bukan salah saya. Kenapa tak dikunci bapak tadi? Saya cuma melanjutkan aja. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. DPR RI, DPD, PC kalau mati meninggalkan ruang inap. Itu akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, penguasa mati meninggalkan tangga ke sungai. Setiap orang yang turun mandi, setiap orang yang turun berwudu, setiap orang mengambil air, mengalir pahalanya. Ingat, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka pakailah tanda tangan, pakailah jabatan, pakailah kekuasaan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menggunakan tinta di ujung pena, penanya di ujung jari. Hanya dengan kekuasaan bisa menolong hamba Allah. Semua hamba Allah ini akan mendoakan. Betul? Berapa banyak mulut orang-orang soleh, orang-orang baik yang berdoa di waktu malam, panjangkan umurnya ya Allah, karena dialah yang menyelamatkan ayah kami hampir mati, tapi kemudian ketika kami bawa ke ruang inap, hidup lagi. Alirkan air kamu, alirkan amal jariahnya ya Allah, ke makamnya ya Allah. Karena dengan amal jariah yang mengalir, sebagaimana mengalirnya air sungai tempat kami berwudu di tangganya itu ya Allah, mengalir. Pokoknya sampai habis ceramah ini terus riba.
ruang inap. Nanti kalau bingung buat judul di YouTube, cari aja Abdul Somad ruang inap dan tangga kesulitan. Apalah Ustaz Somad ini, lain baliho, lain yang disampaikannya. Kita ingin supaya kita mati meninggalkan sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat. Duitnya banyak, jabatan tinggi, kekuasaan hebat, dibelikan rumah yang besar, rumahnya tinggal, dibelikan mobil yang besar, mobilnya tinggal, bini besar tinggal, yang dibawa mati mana? Dayah yang pernah ditolong, masjid yang pernah dibantu, agama Allah yang dipakai untuk menolong kekuasaan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Masjid Baitur Rahman sampai hari ini mengalir pahala orang yang mewakafkan tanahnya, termasuk masjid kita. Saya tak tahu siapa yang mewakafkannya, siapa yang memberikan, membangun semen, batu bata, kerikil, tanpa kita sebutkan ila hadrati fulan, tanpa kita sebutkan ila ruhi fulan, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jadi kalau orang paham tujuan Abdul Somad tidak lain tidak bukan supaya kita bersyukur dengan nikmat kekuasaan. Kekuasaan itu manis, kekuasaan itu indah. Itulah mengapa kalau ada orang, kenapa dia ingin berkuasa, kenapa dia duduk di pucuk kekuasaan, kenapa ingin dipilih? Karena dengan itu saya husnuzon, ini saudara saya, ini kakak kelas saya. Dengan berkuasa mereka akan menolong agama Allah, dengan berkuasa mereka akan menolong hamba Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat handphone? Hidupkan senternya biar supaya nampak. Syukur itu artinya nampak. Kalau tak hidup senternya, campakkan ke sungai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Bersolawat bukannya demi Allah, demi TikTok. Yang mabuk upload ke TikTok, yang berzina upload ke TikTok. Kenapa yang bersolawat malu dengan solawatnya? Maka nanti minta rekamannya ke panitia. Udah direkam tadi? Belum Pak Ustaz, karena semua handphone kami menyala. Gimana kami mau rekam? Pak Ustaz, kita ulang sekali lagi. Maka insya Allah orang-orang yang mau mabuk, yang mau berzina, mau LGBT, mau buat haram, ketika dihidupkan handphonenya, yang pertama dia lihat adalah sholawat. Dia heran, di mana ini? Ini di PD. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Seandainya doamu makbul, dan doa yang makbul itu cuma satu. Berapa yang makbul? Satu. Berapa yang makbul? Satu. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat cuma ibu sendiri. Mohon maaf, ibu jangan tersinggung. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh? Jawab dengan jujur. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu punya suami yang soleh, mau berbagi dengan orang lain? Jelas Pak.
doamu makbul. Cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang dapat nikmatnya cuma engkau saja. Tapi mintalah pemimpin yang soleh, bukan somat. Mintalah pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin soleh, maka satu negeri ini mendapatkan keadilannya. Ketika ada pemimpin yang soleh bernama Sultan Iskandar Muda, satu dataran bumi di ujung pulau Sumatera mendapatkan keadilannya. Namanya diabadikan sampai hari ini. Betul? Maka insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas ini adalah pemimpin yang soleh. Bapak PJ-nya soleh, amin. DPD-nya soleh, amin. DPR RI-nya soleh, amin. DPRK-nya soleh, amin. Apa bukti solehnya? Itulah enaknya kita kalau tausiah di tempat orang cerdas. Kita tinggal kasih umpan-umpan sedikit aja, nyambung dia langsung. Tapi kalau udah ceramah di tempat orang yang mengantuk, gimana jamaah? Iya, nggak usah. Orang kalau ada ngantuk dengar pengajian itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Itu maka Ustaz Al-Somad kalau tausiah dia bertakbir. Kenapa dia bertakbir? Kalau ada setan di samping langsung dia bilang Allahu Akbar. Belum ada lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahamlah kita bahwa yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar, masjid tercabut, pohon kayu terangkat, gunung Loser, gunung Kidul, gunung Bromo, gunung Merapi, gunung Sibaya, wa takunul jibalu kal ihnil. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, mau terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kemudian di mana kita berlindung? Berlindung di masjid, masjid tak ada. Berlindung di pokok kayu tak ada. Berlindung di tenda, tidak ada orang mati bawa tenda. Penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Lalu di mana kita berlindung? Yang pertama mendapatkan lindungan aras Allah, yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan Abdul Somad, bukan santri, bukan ibu, bukan bapak. Yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti adalah PJ yang adil, DPR RI yang adil, DPD yang adil, DPRK yang adil. Apa syaratnya adil? Kalau Tuhan memberi kerikil, jangan sampai mulut menguap. Apa tanda pemimpin adil? Segera terbangun rawat inap. Kalau orang yang bernyawa ingin menunjukkan syukurnya, datang ke pengajian. Ini yang datang ini bernyawa semua kan? Masa tidak bernyawa? Mudah-mudahan yang nggak datang ini dicabut nyawanya. Jangan dia minta. Ibu amin, pulang ke rumah mati lagi. Asal main-main amin aja. Kadang orang ini sikit-sikit amin. Ibu tahajud malam sama suami. Suami berdoa amin, dia tak tahu istri suaminya berdoa Allahumma rzuqna zaujatan zaniyatan jamilatan. Santri ketawa dia paham. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bernyawa tunjukkan nyawanya, datang pengajian. Yang bersuara tunjukkan suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tunjukkan suaramu. Makanya kalau ada orang berzikir la ilaha illallah
Abdul Wahab As-Sahani berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, menunjukkan suara. Begitu mensyukuri suara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau syukuri nikmat suara, nikmat sehat, tunjukkan bahwa kau sehat. Mana dia? Datang ke masjid, sehat, sholat berjamaah, sehat, datang iktikaf, sehat, datang tabligh akbar. Ini semua yang datang ini sehat semuanya, insyaallah. Nikmat semangat terbang sampai ke Kairo, semangat menuntut ilmu. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ali Rashad. Betul. Meninggal lahir tahun 1921. Bukan macam sekarang. Sekarang 2023. 102 tahun yang lalu dia lahir di sini dan dia pergi ke Makkah, pergi ke Mesir, sampai di sana belajar. Sekarang orang belajar di Mesir jurusan apa? Usuluddin, tafsir, akidah, hadis, filsafat. Jurusan apa? Fikih, mazhab Syafi'i. Jurusan apa? Usul fikih. Beliau jurusannya luar biasa, ilmul falak, ilmul hisab. Bagaimana menentukan Ramadan, bagaimana menentukan Syawal, bagaimana menentukan awal bulan. Meninggal dunia, tapi murid-muridnya, keluarganya, anak cucunya, santrinya yang hadir hari ini adalah berkat syukurnya. Ibu bersyukur kepada Allah. Mana bukti syukur? Maka masukkan anak ke daya. Yang sudah memasukkan anak ke daya berarti itu adalah orang tua yang bersyukur. Yang belum memasukkan anak ke daya itu baru sebatas orang tua yang bersyukur. Belum lagi dia bersyukur. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari aliran sesat, dari liberal, dari komunis, dari ateis, dari bermacam kelompok? Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Hanya yang bisa menyelamatkannya adalah Darus Sa'adah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukur punya tanah, wakafkan tanah. Saya mau selesai tabligh akbar ini, nanti yang kaya-kaya segera mewakafkan tanahnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Darus Sa'adah? Masih kurang tanah? Itu ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu tanah kita. Saya selalu dapat tanah wakaf bermasalah. Dicek ke BPN, 5 suratnya tuh Pak ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin itu bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, kenapa nggak wakafkan Pak Ustaz? Manusia yang selalu menimbulkan masalah itu dapat dipastikan dia itu berasal dari tanah, tapi tanah timbun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat hidup, isi dengan amal soleh. Bersyukur dengan nikmat harta, bangun masjid, bangun daya. Bersyukur dengan nikmat sehat, datang ke majelis taklim pengajian. Bersyukur dengan nikmat mata, tengok hamba Allah, pandang para abu, para abi, para teguh. Bersyukur dengan nikmat jabatan, kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah, menolong hamba Allah. Itulah yang akan dijadikan kenangan. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat pendek. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang dikenang hanyalah kenangan yang indah. Mudah-mudahan kedatangan Ustadz Somad ke PD yang dikenang yang indah-indahnya saja. Malam ini saya ingin kita membuat kenangan yang indah. Amin. Apa yang kau kenang waktu Ustadz Somad datang? Waktu dia datang itu apa ya? Kami berdesak-desakan. Oh, indah menurutmu? Ya, daripada tak ada yang indah, indah-indah. Apalah kenanganmu yang indah dari istrimu?
Yang paling indah ku kenang adalah ketika dia pertama kali melihat aku, matanya berkedip-kedip seperti gulita. Apa yang kau kenang pertama kali paling indah dari suamimu? Saat dia pulang ke rumah, dimakannya masakanku. Waktu itu dia katakan, pas dicicipi hasilnya minta ampun. Apa lagi indah kenangan dari anakmu? Ketika anakku pulang dari Darus Saadah, malam-malam mendengar suara mengaji di dalam kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sujudnya wassamai wattariq. Begitu ku buka pintu, ku tengok, rupanya TV belum mati. Apa yang indah kau kenang dari anak perempuanmu? Anak perempuanku pulang, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Aku sebagai ibunya malu, karena anakku yang gadis yang di Darus Saadah pulang, bajunya panjang, jilbabnya panjang. Sementara aku masih pakai baju you can see. You kamu can bisa, si melihat. Kau masih bisa menengok ketiakku macam leher onta. Hidup ini adalah kenangan. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad mati meninggalkan kenangan yang baik-baik. Ini malam ini yang anak-anak muda ini nanti mereka ketika menikah ditanya sama istrinya, ayah, apa kenangan ayang dulu waktu muda? Abang dulu pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Aku datang muda waktu itu. Loh, kok kita gak jumpa? Iyalah, aku di atas. Betapa indahnya ketika anak-anak bertanya, ayah, iya, ayah gimana jumpa sama emak? Dia tanya, kenapa kami ditangkap satpam? Betapa indahnya kalau ibunya bisa menjawab, mama, jangan panggil mama, kita makan sambal belacan. Umi, iya, gimana ketemu dengan ayah dulu? Waktu itu ada pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Ustaz Abdul Somad. Terus pas pulang, sendal emak hilang. Pas lagi nyari, habis itu lo belaga kepala sama ayah kau. Indahnya. Buatlah kenangan yang indah. Malam ini adalah kenangan indah yang kita buat. Betul. Menjadi santri, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi ibu rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi kepala rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi PJ, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPD, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPRK, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPR RI, tinggalkan kenangan yang indah. Nampaknya panitia di tempat lain sudah mulai berpikir, kalau begini terus ceramah kita kasih judul yang lain. Judulnya udah betul, tidak salah. Yang ngasih pintu ini kan babat. Dia bukakan pintu akhirnya, masuk Ustaz. Saya pantang nengok ada pintu, masuk terus. Masihnya pintu, masuk saya. Pas dibukanya pintu, saya tengok di pintu itu ada rawat inap, masuk saya. Ibu bapak ini bahagia betul malam ini. Biasanya orang kalau mau bahagia ini tanda-tanda mau dapat nikmat nih. Nampaknya tak lama lagi terwujud lah ini insyaallah. 3 bupati kata bapak tidak terwujud, tapi di zaman Pak PJ inilah terwujud. Betul. Kalau melihat suami bersujud, apa mau diberikan? Kalau melihat suami bersujud di depan mobil KPJ, 3 bupati tidak terwujud, terwujudnya di zaman Pak PJ. Amin. Bunyi aminnya benar tak yakin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah
dengan bersolawat semua maksud niat baik kita tercapai insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fil lana ma daya wasi'an karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwani muqtahami. Itu enaknya kalau kita berselawat berjamaah, yang tak hafal tak ketahuan. Tanya kawan apa yang kau bilang? Tak ada, aku tak gerak. Mana Ustaz tahu? Yang penting bergerak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati, yang sudah diputuskan hakim mati, kecuali yang tak dapat kasasi. Maka umur tetap panjang. Mudah-mudahan di mana orang mendapatkan keadilan, keadilan akan dapat ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menggali parit dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang, bergumul dengan parit, tidak mendapatkan apa-apa. Duitnya diambil mandor yang tak pernah kotor, sepatunya licin, lalat pun terpeleset. Di mana letak keadilan? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, nanti dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang diberikan amanah, adil, istiqamah, sehingga dia akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kata Nabi ketika mengirimkan surat kepada pemimpin? Aslim, masuk Islam engkau. Taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islam engkau. Fadaka, kalau kau masuk Islam, laka ajrani, kau dapat 2 pahala. Inilah enaknya jadi pemimpin. Kalau dia adil, kalau dia amanah, maka pahala 1 kabupaten ini mengalir ke Pak PJ kita insyaallah. Amin. Kalau Bapak DPR RI adil, amanah, maka pahala 1 negeri ini mengalir kepada Bapak DPR RI. Amin. Kalau DPD kita adil, amanah, maka pahala amal 1 orang kabupaten provinsi Nangro Aceh Darussalam mengalir ke mereka insyaallah. Amin. Ini malam ini mereka akan semangat setelah pulang dari sini insyaallah. Amin. Semangat dia luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Gaya-gayanya begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga malam ini ada pelajaran bahwa adik-adik yang merasa kami ini cuma baca kitab, kami ini cuma belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, kami ini cuma belajar arud, qawafi, kami ini cuma belajar fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran. Anak pesantren daya bisa jadi DPD, bisa berkantor di Senayan. Allahu Akbar. Dari kampung halaman ini, dari tanah ini berjuang, bisa berkantor di Senayan. Mudah-mudahan adik-adik nanti juga punya kantor di Senayan insyaallah. Amin. Enaknya punya kantor di Senayan ini. Punya kantor pribadi, punya mobil pribadi, punya rumah dinas, punya istri dinas. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka nggak buka cabang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat doa kita semua, mudah-mudahan mereka duduk lagi memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hamba Allah, memperjuangkan masjid, memperjuangkan daya. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang mau mundur. Ustaz Somad, saya mau resign aja. Resign dari mana? Dari PNS ASN. Kenapa? Karena di kantor saya banyak setan, Pak Ustaz. Terus kalau kau resign, kalau kau berhenti PNS, kalau kau keluar dari situ, yang menggantikan kau malaikat. Enggak, Pak Ustaz. Siapa yang menggantikan kau? Setan juga. Duduk di sana, berjuang. Tapi banyak kali duit haramnya, Pak Ustaz. Gak tahan saya, kasih ke saya.
Setuju? Berapa kerjamu, berapa yang layak, ambil. Itu memang hakmu, itu keringatmu, itu perjuanganmu. Yang tidak halal, serahkan untuk masoleh ammah. Datang ke masjid, pergi ke daya, serahkan. Tapi nggak perlu dibisikkan. Mohon maaf Abu, ini ada duit haram sedikit. Ini milik umat, balikkan kepada umat. Umat ini banyak. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Ini duit umat. Dia tak ingin makan duit umat, serahkan kepada umat. Kalau memang kerjamu 3 hari, tanda tangannya dibuat 7 hari, berarti kau makan duit umat 4 hari. Ambil yang 3 hari. Betul? Ini tak lama lagi akan banyak orang yang bersedekah. Tak lama lagi banyak orang bersedekah, terutama tanggal 14 April 2024 pagi mau sedekah. Tapi saya yakin dan saya percaya saudara saya di PD. Betul? Ini melihat dari wajahnya, melihat dari pakaiannya, dari tampilannya, ini kalau dikasih 50.000 untuk memilih tidak akan mau. Betul? 50.000 haram, 500 haram. Ustaz Somad telah menyampaikan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menyogok, yang menerima sogok, yang disogok, haram. Sekali haram tetap haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada telepon Ustaz. Dari mana? Dari PD Ustaz. Apa masalahnya? Ada pula yang mau ngasih 50 juta Pak Ustaz. Haram atau gimana Pak Ustaz? Nah, tunggu kita istiqoroh. Sekali haram tetap. Gimana nih Pak Ustaz? 50 haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, haram. Kalau ada orang dikasih duit haram 1 tas, maka dia bawa pulang ke rumah. Apa kata istrinya bertanya, ini duit dari mana bang? Lebih baik kami makan sehari sekali daripada kau kasih kami makan haram. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Kami tak mau masuk neraka. Bawa uang harammu ini bang. Tapi sayangnya ini hanya ada di sinetron. Kira-kira kalau bapak bawa duit haram, ibu mau terima? Masya Allah. Kalau dia mau cari istri, carilah orang pilih. Tak mau dia duit haram. Tidak. Ya Allah, jadikanlah istiqomah anak-anak muda kami ini ya Allah. Orang-orang baik, at-thayyibun, dapat perempuan yang baik, at-thayyibat. At-thayyibat, perempuan yang baik, dapat at-thayyibun, laki-laki yang baik. Engkau adalah cerminan dari pasangan hidupmu. Engkau yang soleh, engkau yang baik, tak mau duduk dekat dengan perempuan, dapatmu juga perempuan yang solihah, tak mau duduk dekat dengan laki-laki. Adapun yang dekat-dekat ini karena darurat. Ya Allah, yang malam ini pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Ya Allah, di tempat mustajab doa, di masjid, bersama orang soleh, bersama pemimpin-pemimpin kami yang adil dan amanah, yang ada pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Habis tamat ya. Apa yang Pak Ustaz? Teganya Ustaz Somad. Kami sudah berhubungan 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama dengan orang macam iklan roti di TV, dibuka, dijelat, dicelupin, tapi nggak dimakan-makan. Apa gunanya? Betul. Ini Ustaz kalau doanya nggak dilanjutkan, maulah tak pulang ke rumah. Ini banyak yang pingsan. Mau dibawa kemana? Mau ke puskesmas belum ada rawat inap. Nasib kami Pak Ustaz. Maka sebelum dia pingsan, saya lanjutkan doanya. Yang putus malam ini, segera nikahkan ya Allah. Alhamdulillah.
jodoh yang baik-baik ya Allah. Cuma udah agak lapang, udah. Yang bilang amin tuh yang belum nikah aja. Anak susun paku. Doremi fasulasido, koso pamireno. Amin. Ya tak tahu bininya mengintip dari pokok kayu. Balik nanti siap-siap pukul mereka ntar. Kenapa bang bilang amin tadi? Aku nggak ada bilang amin. Ini rekamannya rekam untuk anak kita ya. Masya Allah taala. Ada pula anak kecil di pokok kayu itu senyum. Macam paham aja dia. Saya sudah tausiah 1 jam. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 10. 1 jam Abdul Somad tausiah, anak kecil masih tetap selamat. Inilah calon pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia masa depan. Itu yang pakai sorban, Menteri Agama. Itu yang pakai baju kaos, Menteri Olahraga. Itu yang pakai kemeja, PJ. Jangan lupa ya, puskesmas selesaikan. Ya Allah, tabarakallah. Jangan salahkan saya, salahkan Bapak. Nampaknya di tempat lain nanti Bapak ditelepon orang itu juga. Bapak kasih pintu untuk Ustaz Somad biar bisa dia masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang berniat buruk malam ini? Tidak ada. Adakah yang berniat jahat malam ini? Tidak ada. Kalau nanti puskesmas itu ada ruang inapnya, ada untungnya sama saya? Tidak ada. Ini bukan dapil saya. Tidak ada untungnya sama saya, guys. Andai nanti jadi tangga eskalator turun ke sungai itu, ada untungnya sama Abdul Somad? Tidak ada. Tapi sedikit banyak saya mendapatkan amal jariahnya. Setuju kalian? Macam-macam tak setuju tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah malam ini, Bapak DPD, Bapak PJ, Bapak DPR RI, Bapak DPRK bisa tersenyum, bisa bahagia? Kenapa? Karena hatinya bersih. Tidak ada kepentingan apa-apa. Jagalah kebersihan. Abdul Somad sebelum kemari tadi makan, oh Masya Allah, tapi hati-hati takut menetes. Makan semangka, jatuh setetes airnya. Takut menghadap manusia karena baju yang kotor. Tapi banyak orang membiarkan hatinya bergelimang kotoran, hasad, dengki, busuk hati. Ini Ustaz Somad dari tadi ngomong-ngomong begini karena nggak jadi DPR nih. Abu Somad nih ngomong gini karena nggak suka sama DPD ini. Ini saudara saya semua. Kita mau mereka ini menjabat, punya jabatan dan dipakainya menolong agama Allah. Insya Allah selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, dan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu punya kekuatan, pakai untuk menolong agama Allah. Sekarang ada satu pengusaha asing batubara, dia mendapatkan keuntungan ketika harga batubara naik 150 triliun. Berapa? 150 triliun. Itu kalau dibelikan ke cendol, megap-megap kita minum cendol. Berenang dalam cendol, menyelam sambil minum. Maka sangat bisa diambil pajaknya. Kalau memang kau berkuasa, kalau memang kau punya kekuasaan, ambil pajak pengusaha-pengusaha itu. Betul? Tunjukkan kekuasaanmu, tunjukkan dengan syukur. Syukur bukan sekedar oh pejabat-pejabat, mari kita bersyukur. Astagfirullah. Kata malaikat, kenapa pula kau menangis? Disebabkan nyawa kau. Penguasa yang punya jabatan, maka cara bersyukurnya adalah ambil pajak korporat. Ambil untuk apa? Supaya negeri kita kuat ekonominya. Betul? Bukan Ustaz Somad dipajak. Aku apalah, manalah negeriku.
Ustaz kenapa? Aku dipanggil kantor pajak. Ditanya, Ustaz Somad banyak duit dari YouTube. Cobalah kalian dengar suara knalpot mobil itu. Mana ada bunyinya? Tuk 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 tuk. Duit YouTube itu habis semuanya untuk anak tahfiz gratis. Dari sejak awal dapat sampai sekarang, seperak haram duit itu tak ada masuk ke kantong. Dan tengok aja susah. Tapi kalau kalian mau juga ngambil pajaknya, ambil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, Babinsa, Babin Kaptimmas, pakai pistolmu itu selagi masih ada untuk amar ma'ruf nahi munkar. Polisi, tentara nggak perlu pakai tabligh akbar. Jangan berjudi, jangan laga ayam, jangan berzina, nggak perlu. Kalian nggak perlu ngomong, nggak perlu ceramah, bawa aja pistol, main judi kan, main. Nah, ngomong pacar, meletupkan ginjal kamu. Jangan nanti ketika kekuasaan sudah tak ada, ketika pistol sudah ditarik negara, ketika seragam sudah lapuk, barulah datang ke masjid serius mendengar pengajian. Selesai pengajian datang ke Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih ada pistol air Pak Ustaz. Tanya istrinya, gimana? Tak berfungsi lagi Pak Ustaz. Selagi masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Bapak Ibu malam ini bangga tak menengok Bapak Babin Kaptimmas datang pengajian? Bangga? Bangga tak menengok Bapak DPD datang? Bangga? Bangga tak dengan Bapak DPRK, Bapak DPR RI, Bapak PC? Bangga? Saya bangga. Apa yang saya banggakan? Tak tahu pokoknya bangga. Bangga karena kita bisa bersilaturahim. Man ahabba aymusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Makanya nanti kalau ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, tabligh akbar, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, diampunkan Allah. Saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang tertidur. Belum pernah saya ngamuk, itu kenapa tidur? Bangun, tak pernah. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu menandakan hatinya tenang. Betul. Cuma di atasnya sampai tertidur. Jatuh ke bawah. Ya kalau jatuh ke bapak-bapak, kalau ke pangkuan anak gadis. Kebetulan dia udah lama berdoa. Ya Allah berikanlah aku suami yang soleh. Dia tuh. Barakallah. Kenapa meneruskan pula? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, rasa-rasanya selama saya tahu sidah di Aceh, ini yang paling semangat malam ini. Rupanya begitu kalau kita dikasih motivasi oleh ulama dari belakang. Ini bapak ini tak doa apa diembuskan di belakang. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin supaya hidup kita ini bermakna. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, sampai masanya akan berakhir. Pentas ini dibuat lengkap dengan karpetnya, tolong selesai acara karpet dibalikkan ke orangnya. Lengkap dengan bunga-bunganya, selesai acara bunga dibalikkan kepada yang punya. Jangan sampai nanti selesai acara gara-gara Ustaz Somad tidak. Apa rasanya Ustaz berada berdiri di atas pentas tausiah? Tak lama Abdul Somad di sini, sampai masanya akan berakhir. Akhirnya yang di atas akan turun ke bawah, dan yang di bawah akan naik ke nih, yang di atas akan turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas merapikan pentas ini. Kalau kalian adik-adikku, anak-anakku ingin tahu rasanya di atas ini, nanti pas selesai acara naiklah ke atas. Apa rasanya guys? Tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Hanya ikut ceritakan rasa ini, rasamu belum tentu rasaku. Boleh untuk buat baju kaos.
Rasa belum tentu rasa. Tapi jangan dipakai sholat Jumat. Allahu Akbar. Terlambat pula tuh. Khotib sedang khutbah. Marilah kita mengingat kematian akan mengingatkan kita bahwa dunia tak bermakna. Tengok. Kalau datang pengajian itu bajunya polos, sepolos hati kita pada malam hari ini. Kita tidak ada kepentingan apa-apa. Yang kita inginkan supaya kita jangan menjadi manusia yang rugi. Innal insana lafi khusr. Semua yang hadir ini rugi. Bapak-bapak rugi, ibu-ibu paling rugi. Berapa sinetron hilang malam? Tapi ada yang tidak rugi. Siapa dia? Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh. Amal soleh ibu-ibu rawat anak, amal soleh bapak-bapak cari nafkah, amal soleh ibu-ibu nasihati anak. Jangan kau pacaran, jangan kau keluar rumah, jangan kau di mana, kunci di mana, duit di mana. Selama ibu masih mau merepet, insya Allah anaknya aman. Kau sedang di mana, pulang jam berapa? Memang betul Pak Ustadz, kata bapak mengaji. Istri saya itu bukan cuma anak saya direpet, saya pun hilang juga Pak Ustadz. Abang sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa? Itulah maka saya selalu putus sama Ustadz Somad untuk lapor ke rumah. Aku sama Ustadz nih mah. Alhamdulillah Ustadz selalu menyelamatkan aku Pak Ustadz. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, amal ibu rawat anak-anaknya, amal bapak cari nafkah yang halal. Tapi amal orang yang punya kekuasaan tidak sama. Ustaz Somad, Pak Gubernur kami rajin puasa Senin Kamis, Pak Gubernur kami rajin baca Yasin. Itu bukan amal gubernur, bodoh. Karena anak TK pun bisa tahajud, anak SD pun bisa baca Yasin. Amal orang yang punya kekuasaan, pakai APBD, pakai APBN, pakai tanda tangan untuk membantu agama Allah, menolong hamba Allah, menyelesaikan. Betul, setuju. Ada orang di atas rupanya. Saya kata di atap. Atap ini bergerak-gerak. Kalian kenapa ada orang situ? Oh, saya sangka saya ini. Saya sangka orang itu kenapa? Tak ada berarti jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan segala nikmat Allah berikan 78 tahun kita merdeka, untuk para syuhada yang sudah meninggal dunia, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hati kita istiqomah dalam amal soleh. Bapak PJ kita panjang umur, sehat badan, berkah rezeki kekuasaannya. Bapak DPRD, Bapak DPRK, Bapak DPR RI, Bapak DPD, dijadikanlah usianya bermakna untuk menolong agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskanlah kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Allahumma faqihhum fid din. Anak-anak
santri kami di Darus Sa'adah, dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Warzuqhum fahman mursalin, berikan mereka pemahaman yang benar. Allahumma akthir amwalahum wa auladahum waj'alhum min ahlil jannah. Banyakkan keturunannya, banyakkan ilmunya, banyakkan hartanya, jadikan dia penghuni surga ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka adil dan amanah, condongkan hatinya untuk menolong agamamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir malam ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Nangro Aceh Darussalam, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa di jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jaga ketertiban dan kebersihan.